على سيدنا محمد في زمان إلى زمان مرحبا على المولد بالصلاة والسلام على سيدنا محمد في زمان إلى زمان مرحبا على المولد
يا خليل الله خذنا بيدي يا كفينا برحمة وبصلاة وسلام أنت نور الله تنوير قلبنا يا خليل الله خذنا بيدي يا كفينا برحمة وبصلاة وسلام أنت نور الله نوير قلبنا أيها الناس قوموا إلى الله إن الله يحب الأرض أن يتكبر في حق النبي أنت نور الله نوير قلبنا يا خليل الله بيدي يا كفينا برحمة وبصلاتي وسلامي أنت نور الله نوير قلبنا أستعين به صبري والصلاة إن الله يحب القرب فينصر الله بجاه النبي أنت نور الله نوير قلبنا يا خليل الله بيدي يا كفينا برحمة الله Wassalamualaikum Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekhul Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani bertambah panjang umur kita dalam keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga alam semesta menjadi sahabat kita yang baik karena ketundukan dan taat kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah selalu menaungi kita di dunia ini dan di akhirat dalam naungan rahmat dan kasih sayang-Nya. Kebahagiaan demi kebahagiaan dapat kita raih di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi bin Ali Al-Habsi di sebelah kiri saya, mudah-mudahan silin panjang umur, sehat. Lil Habib Akil As-Segab sebelah kiri saya,
umur juga. Umur beliau ini sudah berapa Pip? 27 kan? Berapa Pip? Terbalik kah 37? 72 soalnya umur Sidin, maaf lah terbalik keluar. Ada akun dibalik kah Pip? Pip? Hah? Akun napin dibalik Pip? Nah dibalik janganlah. Nah oke Pip. Oke. Nya RT kada mau jauh Pip di aspal. Sama toh, jangan dibalik-balik Pip lah. Mudahan pian panjang umur. Lil Habib Hasan Alkap. Nah hanya raja kelihatan. Nah betampan Sidin, datang dari Gresik kah. Nah Habib Abdurrahman Al Asegab. Alhamdulillah. Nah, panjang umur Pip lah. Ya. Habib Hussein Alkap Asegab juga lah. Nah Asegab juga. Kemudian Pon lebih banyak Asegab. Habib Najib Asegab, Habib Kadir Asahab lah. Jangan mengaku Al-Hafsibian lah. Nah, karena disangiti begini Sidin. Jadi Asahab lah. Kemudian Habib Abdullah Al-Hafsi, alhamdulillah. Sama binnya bin Ali, ini Al-Hafsi. Nah, Bib lah. Lawan bini kata itu Bib. Oh, kada Bib. Oh, sendiri aja Bib lah. Nah, di mana-mana sendiri Bib lah. Nah, Habib Kadir Al-Hafsi, alhamdulillah tiang aras. Nah, Sokol Aras, alhamdulillah. Guru Maksad, Guru Johan, alhamdulillah. Guru Mas Kuni. Nah, panjang umur pian Guru Mas Kuni lah. Nah, amin. Hendak ya kalau panjang umur terus pian. Hendak aja. Guru siapa? Guru Tarmiji, Guru Mulyadi, Guru Rudi. Nah, guru. Kemudian Habib siapa ini? Habib Ubaidillah. Nah tak ke bawah Sidin duduk nah. Nah jawab lah. Nah, mudah-mudahan yang hadir juga di sini, di luar, di dalam, para saraib, para saripah, Habibah juga mungkin ada yang hadir. Ada Habib? Adalah Habibah. Nah, Habib kau melihat Sidin pakai mata batinnya hadir aja Sidin. Nah, ulun kalau kau melihat. Nah, banyak rombongan. Mudah-mudahan berkah yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan makin banyak orang ini makin berkah. Nah, alhamdulillah. Allahumma tawil umurana wasahi jasadana wasabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Nawir qalbana atau nawir qulubana binuri nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan hati kami selalu dalam cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fal ilmu zahir lahu asna asyara fannan wa kaza ilmu batin lahu asna asyara fannan. Ada 12 mata ilmu. Ya, 12 mata ilmu johir, ada 12 mata ilmu batin. Jadi ada ilmu johir, ada ilmu batin. Pakusima bainal awami wal kawas wal aqasul kawas ala qadril istidad. Semua itu terbagi, ilmu-ilmu johir dan ilmu batin itu terbagi, dipelajari, dipahami, terbagi dalam 3 kedudukan, yaitu untuk orang awam, untuk orang kawas dan kawasul kawas. Orang awam artinya orang kebanyakan, orang kawas artinya orang khusus, istimewa. Kawasul kawas istimewa, sangat istimewa. Al-awwal jahirus syariah minal amri wan nahyi wasairil ahkami. Pertama kali orang itu belajar adalah ilmu syariah. Apa itu ilmu syariah? Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu syariah itu ialah urusan perintah dan larangan Allah disarikan dalam hukum-hukumnya. Namanya fikih, ya lah. Nah, toh wasani batinuha minas syariah. Yang kedua adalah batinnya syariah. Di dalam syariah ada batin, karena ulun catatkan. Wasumia ilmu tarekah, namanya ilmu tarekah. Apa itu ilmu tarekah? Yaitu ilmu batin sudah. Biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat batin. Bagaimana itu contoh yang bersifat batin? Itu ialah ikhlas, bagaimana ikhlas, bagaimana sabar, bagaimana syukur, bagaimana tidak sombong, tidak angkuh,
bagaimana menghindari hakat, benci, dendam kepada manusia. Itu namanya ilmu tarekah. Bagaimana supaya enak hidup ini, bagaimana dikasih guru amalan-amalan dibaca di rumah, itu menjalankan ilmu tarekat namanya. Berzikir habis sholat. Bahkan sholat kita itu sebenarnya selain bermakna syariah, bermakna juga batin, yaitu tarekat. Jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu namanya jalan, fasilitas jalan semuanya. Sholat itu jalan juga. Di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan mengerjakan sholat. Berarti sabar dan sholat itu tarekah jalan kita. Nah, jadi cukupkah itu? Tidak cukup itu saja, itu kan. Makanya jangan hanya sekedar sholat saja bisa. Ilmu-ilmu yang lain tidak bisa. Kita pelajari ilmu tarekah. Wasani yang ketiga. Yang ketiga adalah batinu tarekah. Di dalam tarekat itu ada pulang batinnya. Tadi syariat ada batinnya namanya tarekat. Di dalam tarekat itu ada pulang batinnya. Nah, apa namanya? Itulah yang disebut dengan batinu tarekah, yusama ilmu ma'rifah. Itulah disebut dengan ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah adalah ilmu mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal alam semesta ini, alam dunia ini. Dengan pertanyaan kenapa? Sehingga dijawab oleh ilmu ma'rifatullah. Kenapa kita harus sabar? Kenapa kita harus tawakal? Kenapa kita harus ikhlas? Kenapa kita harus beramal soleh? Kenapa kita harus taat kepada Allah? Dijawab oleh ilmu ma'rifatullah. Bidangnya. Nah, yang keempat, warabi batnul bawatin. Di dalam batinnya batin ada lagi namanya yusama ilmul hakikat. Itu disebut dengan hakikat, yaitu isi semuanya, penyebab sekali, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang zat Allah. Tidak bisa mencapai orang ilmu hakikat tanpa melewati ilmu ma'rifah. Tidak bisa orang mencapai ilmu ma'rifah tanpa ilmu tarekah. Tidak bisa orang mencapai ilmu tarekah tanpa ilmu syariah. Terkumpul semuanya dalam pengajian, yaitu pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, nanti ada bicara tarekat, nanti ada bicara ma'rifat, nanti ada bicara syariat, nanti bicara ma'rifat, nanti bicara tentang hakikat. Wala budda min husuliha kulluha. Tidak mungkin orang sampai mencapai satu bagian ke bagian yang lain, memahaminya tanpa melewati bagian demi bagian itu pula. Ya lah, tidak mungkin. Sidin sampai hakikat tapi tidak sholat, berarti beliau tidak mengerjakan syariat dan tidak mengerjakan tarekat. Tidak mau, tidak akan diridhoi oleh Allah. Ilmunya mungkin sampai, tapi tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, syariah itu syajaratun. Syariah itu ibarat sajarah, seperti pohon. Anggap pohon mangga, kita ambil pohon mangga. Jadi syariah itu pohon mangga. Wa tariqah aqsanuha. Tarekat itu cabang-cabangnya. Pohon itu ada cabang-cabangnya. Batang pohon ada cabang-cabangnya lah. Nah, itu cabang-cabang disebut dengan tarekat. Wal ma'rifatu awraquha. Ma'rifat adalah daun-daunnya. Wal hakikatu asmaruha. Sedangkan hakikat adalah buahnya, buah mangga. Nah, wal Quran jami'un bijam'iha bidilalati wal isyarah tafsiran wa ta'wilan. Sedangkan Al-Quran terkumpul di dalamnya ada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, baik dengan yang johir maupun dengan isyarat, tafsir, dan takwil. Ulun contohkan dalam Al-Quran. Ada orang berdebat, kulun min indillah, segala sesuatu ini dari Allah. Ya Allah, ada. Atau ayat
wa ma khalaqtul wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang diperbuat oleh kalian. Bidang apa itu? Itu namanya ayat tentang hakikat. Hakikat yang sebenarnya itu buah sudah. Orang bicara buah sudah. Kalau bicara buah, mesti orang bicara sebelumnya dulu apa? Nah, batang-batangnya kayak apa, daunnya kayak apa menghasilkan buah. Itu Al-Quran sudah bicara tentang buah. Karena itu dilarang memperdebatkan itu. Kenapa? Kalau bukan ar-rasikun, orang-orang yang mendalam ilmunya, yang usul tentang hakikat, baru mengerti. Iyalah. Sekarang membacakan ayat lain. Aqimis sholah lidulukis samsi. Kerjakanlah sholat pada sepenggelan matahari. Johor. Itu ayat perintah johir kah, perintah batin kah? Johir, ya kah? Johir kah tah? Nah, berarti mengerjakan johor ada dalam syariat. Di dalam syariat itu ada tarekah. Ya kalau tarekah di dalam pohon pasti ada tarekat, pasti ada daun, ada cabang, ada ya lah. Tarekatnya apa? Tarekatnya itu bagaimana kita mengerjakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tarekat. Mengerjakannya ada dalam kitab fikih, iyalah. Bagaimana tata cara salat? Bagaimana salat Johor? 4 rakaat kah, 3 rakaat kah, 2 rakaat kah salat Johor? Oh, 4 rakaat. Niatnya bagaimana? Lillahi ta'ala, harus diterangkan Allahu Akbar, kerjakan salat Johor, dikerjakan. Perintah syariat sudah jalan. Tarekatnya adalah sudahkah kita ikhlas mengerjakan salat itu? Lalu kita pelajari bagaimana supaya kita ikhlas. Di dalam perintah itu ada lagi ayat lain. Wailul lil musallina lahum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Kenapa jadi celaka? Hah? Kenapa guru? Jadi tidak anak. Wailul. Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Karena apa? Yuro'una. Karena di hati mereka yuro'un, pamer kepada manusia. Dia sholat tidak ikhlas, ingin dipuji manusia. Ya kah? Ingin dipuji manusia, bukan semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Ayatnya ada, celaka orang-orang seperti itu, yaitu yang yuro'una, yang mereka itu riya di hatinya. Maka perlu kita belajar tarekat. Yalah, itu ayatnya ada. Tapi kadang-kadang sudah dipadahkan Allah, disampaikan Allah, sudah itu jangan riya, tetap aja riya. Kebetulan pilkada lalu menyumbang aja pas kalah, ya lah, aro diambili tapi yang dibagiakan ke masyarakat diambili tapi dikembalikan jar. Udah jadi memberi jar. Baras yang dibagiakan manusia kembalikan juga apa memulikakan aja palo ya kok diparutku sudah. Paloy ngamuk paloy suruh orang mengembalikan. Ya kelak. Bagaimana? Nah, karena ini susah, ada ilmu ma'rifah. Mengapa ilmu ma'rifah kita perlu ikhlas itu? Kenapa kita perlu sholat itu tidak riya? Lalu dijawab oleh Ma'rifatullah, cara itulah satu-satunya cara untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Ma'rifah pulang mengesahkan, mengapa kamu dapat mengerjakan sholat itu juga karena sesungguhnya bukan kamu yang hebat, tapi karena hidayah Allah kamu dapat mengerjakan itu. Jadi apanya yang disombongkan? Tidak perlu disombongkan. Ilmu Ma'rifah juga memberikan jawaban, sekalipun kamu sholat 5 waktu belum tentu kamu masuk surga. Kenapa? Karena yang memasukkan surga itu Allah, bukan sholatmu. Cuma sholat itu hanyalah penampakan kasih sayang Allah kepada dirimu. Ilmu Ma'rifah menjelaskan dengan berbagai alasan, dengan panjang lebar. Lalu hati tunduk dan akhirnya mau mengerjakan sholat. Setelah mengerjakan sholat, sadarlah, tidak mau sombong, tidak mau angkuh, menyadari alhamdulillah Allah menampakkan dirinya pada diriku sehingga aku dapat mengerjakan
Salat Allah yang maha baik terhadap diriku. Subhanallah. Paham ya kelola? Nah, itulah. Lalu hakikat apa? Ilmu hakikat apa? Ilmu hakikat tadi sudah engkau bertemu dengan Allah, sudah bertemu dengan, ketika engkau menyadari aku sangat sayang kepada diri, timbullah yakin dalam dirinya, yakin bahwa semua yang dikerjakan kebaikan ini, amal soleh dan sholat ini semuanya semata-mata karena tangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menampakkan surganya kepada hambanya dengan caranya sendiri, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Adalah kita mengakui diri kita? Tidak ada. Sampai di puncak hakikat orang itu disebut wusul dalam hal sholat. Nah, belum tentu bang yang lain lagi, cuma paling tidak dalam sholat belum tentu yang lain. Nah, itulah mengapa ilmu keempat ilmu itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Hanya persoalannya kadang-kadang kita tidak mengerti tentang Al-Quran. Ada orang-orang yang mendalam pengetahuannya, itu para ulama yang bisa menjelaskannya. Jangan tidak ulama. Bila tidak ulama menjelaskan, kacau kesana kemari jadinya. Nah, abang hijau kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta nurul